Akhir-akhir ini banyak preman mati di Karung ini. Mayatnya ditembak dan penembaknya tidak ketahuan siapa. Halo Sobat Wika, ketemu lagi di podcast Kinari. Saya ditemani sama aktor dan aktris ganteng dan cantik. Salah satunya dari India, Muhammad Khan dan Zulfa Maharani. Dari India. Iya, iya. Dari India, bukan. Namanya India, mirip orang India. Tapi keaktorannya dimulai dari Jogja, dari Bantul ya. Dari Bantul ya. Dari Bantul. Betul. Zulfa tahu Bantul di mana? Tahu dong. Tahu lah dia. Dia lah, nggak ada sutradara Jogja, Mas kan jadinya Iya. seperti Bantul. Nggak cuma sutradara Jogja aja. Tapi apa? Lanjutkan. Ada ya. Dia Nah. sama Jogja ikatannya kuat pokoknya. Mas Ari dikulik ya. Nggak ada. Nih, sorry ulang-ulang Jogja ada apa gitu. Udah Dibilang lama. begitu nanti. Mereka berdua sedang sebentar lagi filmnya tayang di Jakarta World Cinema 2024 di bioskop CGV Mall Grand Indonesia. Jalan Sudah M. tayang Tamrin, sih sebenarnya. Tanah Abang, Jakarta Pusat. Sudah Lengkap. tayang. Iya, sudah tayang. Iya. Nah, Sudah tayang. jadi di JWC 2024 bukan yang pertama ya. Pemutaran pertama kalinya bukan ya. Pertama kalinya di JWC, Di tapi JWC. sudah tayang kemarin di JWC. Oh iya, Dan oke. nanti akan tayang juga di Klik. Di Klik Film. Tayang juga di Film. Klik Film platform digital nonton film punya Falcon Pictures. Mas kan boleh cerita lah yang dituakan. Ini Buset. kayaknya Itu cerita filmmu nih itu nggak komersil banget itu ditayang di bioskop itu loh. Mm-mm. Apakah itu yang kemudian film Malam Pertobatan dipilih tayang di JWC dan Klik Film? Sebenarnya kalau keputusan kenapa Malam Pertobatan itu dirilis pertama kalinya di JWC, kita sebagai pemain sebenarnya nggak dapat informasinya ya. Karena itu lebih ke pihak Itu ranah produser. Iya, itu ranah produser sih sebenarnya. Jadi ya nggak tahu kenapa ya diputar di JWC. Nah, menurutmu apa, Mas? Menurutku karena Jakarta World Cinema ini kan untuk tahun ini seleksinya kan lumayan bagus-bagus ya. Jadi kayak beberapa film dari negara-negara yang lain gitu. Kebanyakan mereka tuh dari festival-festival yang bergengsi, kayak ada dari Venice, ada Berlinale, Berlin gitu. Dan menurutku kenapa Malam Pertobatan akhirnya diputuskan untuk premier di JWC tahun ini karena secara tematik filmnya juga kayak punya similarities sama tema-tema film yang lain gitu, ngangkat isu-isu yang nggak Tidak biasa biasa. gitu, yang ya, isu sosialnya tuh lumayan kenceng gitu. Jadi aku pikir menurutku ini keputusan yang tepat sih, Malam Pertobatan rilisnya di JWC kemarin gitu. Ngelihat tema-tema film yang lain juga punya tema-tema yang berbobot gitu. Jadi malah bangga ya akhirnya tayang di Bangga sih, bangga JWC banget. ya? Karena JWC ini salah satu festival film yang besar juga di Jakarta. dan nantinya akan semakin besar nih. Mas Andi Gasela, PR-mu banyak nih membesarkan JWC di esok hari. Zulfa sepakat dengan Mr. Khan. Iya. Jadi Sepakat. jangan-jangan awalnya berpikir pengen film ini tayang di bioskop gitu nggak? Enggak juga sih, dari awal emang kita dikasih tahu semuanya Oh, sudah. pemain-pemain akan tayang di Klik Klik gitu. gitu ya. Jadi emang buat konten Klik. Tapi justru nggak nyangka kita bakal pemutaran pertama itu, screening pertama itu di JWC, kita bahkan nggak tahu. Jadi lumayan surprise sih. Dan seneng banget karena ya seperti yang tadi Kakan bilang kan, semua film-film yang diputar JWC itu film-film yang bagus banget dan sangat ditunggu. Jadi ketika ada proyek kita yang ikut juga menjadi kayak perwakilan dari Indonesia, itu menarik juga sih, dan kita seneng banget. Baru pertama film tayang di JWC ya? Iya. Lewat ini ya? Karena biasanya selama 2 tahun kemarin nonton film-filmnya mereka doang. Oh, terus ini sekarang di Malam Pertobatan ini Ratna ya? Jadi Ratna. Si Mr. Khan jadi Baron. Baron. Jadi dua karakter Jadi utama di film Malam Pertobatan. Tapi kalau dilihat dari ini ya memang ini ya, Mas Khan ya apa ya? Ceritanya ini banget sih apa? Sensitif gitu nggak sih sebenarnya? Kalau misalnya tayang di bioskop gitu? Kayaknya kalau tayang di bioskop ya lumayan sensitif ya kan. Kemarin juga dari sebenarnya kan ini dari cerpen ya. Kemarin kurator yang Mas siapa lupa kan namanya. Aku juga lupa. Yang jadi kurator dari Penulis novelnya?
Bukan, beliau lebih kayak kurator dari cerpen ini masuk ke Kompas kan? Iya, Kompas. Kompas, right? Dia bilang karena sebenarnya kenapa kemudian cerpen Malam Pertobatan ini dipilih untuk diangkat menjadi film? Karena biasanya itu kalau kita ngebahas atau ngomongin soal sejarah Indonesia itu paling-paling ya yang diangkat pasti 65 komunis gitu, atau kita jarang sekali untuk ngangkat di era-era 80-an karena kan itu lebih recent ya, jadi kayak lebih deket karena masih terlalu sensitif kan, itu kan kontroversi juga kan maksudnya, dan penembakan paling Orde Baru ya. Ya, dan penembakan misterius waktu itu juga kan maksudnya pro kontra kan, ada beberapa orang yang setuju dan ada juga yang enggak gitu. Jadi aku pikir kayaknya ini menarik nih, kayaknya film Indonesia tuh belum banyak mengeksplorasi zaman-zaman segitu. Tahun 80-an ya. Iya. Oke. Dengan tema politik semacam itu. Itu untuk memanggil Baron itu ya kalau Mister Khan nggak usah diragukan lah, pasti bisa lah. Zulfa pun juga main peran apapun bisa. Jadi untuk menjadi Ratna juga sebenarnya bukan yang sulit menurut saya. Tapi apakah demikian? Lumayan challenging sebenarnya kita kemarin prosesnya. Kalau buat aku pribadi, aku kan sebenarnya menghadapi peran yang lumayan sangat kompleks terakhir itu kan di Kucumu ya. Karena itu kan porsinya kan. Itu film mikir juga itu ya. Maksudnya itu. Emang Mas kan suka film mikir gitu ya? Suka. Nggak penonton tuh diajak mikir itu suka ya. Nah, tapi maksudnya, kemarin yang Baron itu kayak akhirnya aku dikasih kesempatan lagi mainin peran yang lumayan kompleks gitu dengan screen time yang lumayan banyak, karena selama ini kan ya setelah Kucumu kan aku mainnya banyak supporting dan screen time-nya dikit-dikit kan, jadi aku belum menemukan yang kayak kesulitan-kesulitan tertentu. Tapi yang kemarin ini lumayan susah karena kayak anjir emosi-emosinya lumayan ini juga ya, kayak aku harus bisa meng-capture orang yang depresi karena ketakutan dikejar-kejar, mau dibunuh apa sih, maksudnya aku secara pribadi sebagai Khan aku belum pernah ngalamin situasi semacam itu di hidup aku gitu. Nah, magicnya sinema kan gitu ya, kayak kita berusaha untuk masuk ke dalam situasi-situasi imajinatif, dan kemarin tim kita sangat enak banget, pemain Zulfa dan pemain-pemain yang lain juga sangat klik sesuai dengan platformnya, klik film. Itu boleh tuh. Ya kan? Terus sama sutradaranya juga klik gitu kan. Pokoknya semuanya tuh klik banget sih. Jadi makanya kita tayangnya di klik film. Itu termasuk berat ya sebenarnya. Si Baron ini ya. Si Baron menurutku salah satu peran yang lumayan berat yang menurutku ya secara pribadi, karena lumayan kan kalau udah main emosi-emosi yang kayak depresi apa itu tuh capek sebenarnya dalam gitu. Terus manggil itu gimana tuh? Ya kalau misalkan pas mau scene gitu, misalkan kayak sama ini nggak pernah depresi, belum pernah merasakan di kehidupan nyata. Nggak, sebenarnya kayak lebih ini sih, kayak kita tuh sebenarnya ya menurutku untuk masuk ke dalam peran itu sesederhana ketika kita kayak anak kecil zaman dulu. Kita kalau dulu kalau main pedang-pedangan, Power Rangers, tembak-tembakan itu kita kayak berasa kayak masuk banget kan. Itu sebenarnya kayak mengandalkan imajinasi aja. Betul. Jadi sebenarnya kayak aku sih meyakini ya, setiap kali aku mau masuk ke dalam adegan itu kayak sisikan kecilnya yang aku keluarin, yang aku mau main-mainnya itu loh, yang kayak ini seru nih mau main-main nih gitu. Jadi ketika masuk ke situasi itu ya kayak ya udah anggap aja ini main seperti waktu zaman kecil dulu, rasanya lupain lah sikannya nih, lupain, masuk aja ke gitu. Ratna, anaknya Pak Hendrikus juga termasuk beratkah, Zulfa? Tapi bukan anaknya Pak Bukan anaknya Hendrikus lah. Bukan anak Hendrikus ya? Ratna loh. Salah Mas. Udah ini banget nih. Dibantah. Bapaknya Ratna siapa namanya? Dia ngetes Pak sebenarnya. Bukan. Siapa anak bapaknya Ratna siapa? Nggak disebutin namanya, cuman bapakku ya kan, yang waktu kita dialog berdua. Padahal itu ceritanya, sinopsisnya bagus itu. Memunculkan sosok Hendrikus itu loh, Mas Khan. Jadi nggak usah diomongin Mas Hendrikus. Politisi ya, tapi ya? Siapa? Bukan juga ya? Bukan. Jadi Orang Mas Khan biasa, harus nonton dulu. Iya, orang biasa kok. Jadi Ratna termasuk begitu juga sama tadi Mas Khan bilang peran yang berat. Kalau menurutmu gimana? Kompleks. Tapi sebenarnya buatku semua peran tuh kompleks, punya kompleksitasnya masing-masing ya. Pertama, karena kita punya latarnya tuh periodik. Justru sebenarnya aku belum pernah lahir di zaman itu. Aku tidak pernah merasakan Petrus.
Orba pun aku tidak merasakan. Jadi itu lumayan challenge untuk aku harus riset. Jadi pertama aku ngelakuin riset dulu. Aku nanya sama orang tua, aku nanya sama orang-orang yang pernah merasakan zaman-zaman Petrus waktu itu. Jadi pertama aku pasti ngandelin ilmu pengetahuan sama imajinasi sih, bener seperti Mas Kan bilang gitu. Karena ya aku tidak merasakan, jadi aku memang mengandalkan imajinasi aku buat peran karakter Ratna ini. Dari skenario itu bisa tuh menguatkan karakter Ratna ke Zulfa. Sebenarnya diskusi sama Mas Unu, sama diskusi sama partner bermain sih itu yang paling penting. Karena kita bisa stretch itu bareng-bareng, kita bisa diskusi nih mau kayak gimana nih nanti. Kita dialognya, per adegannya nanti. Itu justru menurutku lebih memperkaya apa yang ada di skrip. Dan kebetulan Mas Unu memberikan kita kebebasan untuk kita bisa explore karakter kita. Dan itu sebenarnya privilege kita sebagai aktor ketemu director yang seperti itu sih. Iya benar. Kalau sebelum-sebelumnya dengan siapapun ya, Mas Kan ya, dengan beliau ini dengan siapapun, dengan Iqbal Ramadan klik, dengan Al Ghifari klik, dengan Biowan klik. Jadi kalau sama Mas Kan juga sebenarnya nggak masalah lawan main siapapun gitu ya, Zulfa. Iya, karena kan kita bekerja bersama gitu. Kebetulan kalau sama Mas Kan juga kita udah sempat ketemu di project yang sama tapi nggak satu frame ya. Oh, pernah sebelumnya? Oh iya, benar. Apa judulnya apa? Boleh disebut ya? Boleh. Kayak ini PH lain loh. Bukan judulnya aja. Adalah pokoknya. Adalah pokoknya. Filmnya belum. Tapi tidak satu frame. Tidak satu frame. Sama Mas Kan ini salah satu pengajar aku juga. Oh. Waktu aku Salihara. Oh gitu. Jadi ya banyak loh orang yang generasiku banyak yang look up sama Mas Kan lah. Emang iya, aduh jangan gitu dong. Jadi kelihatan ya. Iya. Tapi emang kelihatan mentornya kelihatan ya. Enggak, maksudnya aktorannya kelihatan. Oh jelas. Dari main Kucumbu aja udah kelihatan loh. Jelas. Terima kasih. Makanya kan banyak kan aktor-aktor generasiku yang ngefans sama Mas Kan. Jadi kalau memainkan peran Rani itu Ratna. Bukan. Oh, Rani. Memainkan peran Rani di trilogi film Dilan itu nggak masalah ya. Maksudnya daripada Ratna lebih mudah memerankan Rani ya. Rani ya kompleks juga pas aku di umur memerankan karakter Rani dong. Kan seiring berjalannya waktu manusia dinamis ya. Ya Jadi punya kompleksitasnya sendiri. Pas di umur aku, itu kan umur berapa ya? 17 tahun, 18 tahun. Pas ya. Iya. Dengan karakternya pas. Buatku di umur 18 tahun karakter Rani sangat kompleks pasti. Kalau hasil dari perenunganmu, hasil dari risetmu tadi itu kemudian dibawa ke film, itu akhirnya membantu ketika beradegan. Oh jelas. Karena memperkaya apa yang ada di skrip juga. Jadi maksudnya skrip kadang banyak subtext yang tidak ditulis. Oke. Ya kan banyak yang tidak tertulis lah gitu. Justru ketika aku bisa ngebayangin subtext-nya itu jadi ngeboost karakter supaya punya motivasi. Tiap apa yang pengen dia lakuin, dialognya kayak gitu. Yang berat misalnya apa ketika memainkan karakter ini? Karena kebetulan aku meranin karakter Katolik. Ya. Doa-doa itu sih yang bener-bener aku harus detail banget. Akan menikah juga ceritanya, bener ini? Enggak menikah. Aduh, salah juga, Mas. Yang gue baca Baron sama Ratna mau nikah. Hah? Mas Andri. Gimana nih, ceritamu gimana? Zulfa, gimana ceritamu? Apa tadi yang dia akan menikah? Enggak, doa-doa. Iya. Harus memerankan precise. gadis Katolik. Iya, sebenarnya karena kan ya sebenarnya yang paling susah tuh karena banyak doa-doa yang aku harus akurat gitu. Karena kalau misalkan tiba-tiba orang Katolik yang nonton terus kayak gue nggak kayak gini deh, kan takut banget bisa kayak gitu ya. Jadi kebetulan pas syuting tuh ada konsultan nih. Karena LP kita tuh Mas Kelvin tuh kebetulan Katolik. Dan Mas Unu juga lumayan familiar dengan doa-doa Katolik gitu karena dia di sekolah Katolik waktu itu. Jadi ya tiap adegan tuh aku nanya dulu, Mas ini bener nggak? Mas ini bener nggak? Jadi kayak selalu nanya validasi. Itu penting sih. Itu yang terus dilakukan ya? Iya pasti. Apalagi kan emang aku ada adegan bener-bener misa sendiri gitu-gitu. Jadi emang aku nanya terus sama Mas Kelvin. Jadi inikah salah satu pertimbangannya ketika terima tawaran dari Klik Film?
maksudnya ternyata peran ini Ya. menuntutmu Iya. untuk menjadi orang lain yang Katolik ini, salah satunya itu. Iya benar. Sebenarnya dari awal aku baca skripnya pun udah menarik banget tentang Oke. Petrus gitu. Jarang banget ya ada yang mengangkat isu-isu kayak gini. Dan menurutku dari awal sih udah. Tapi secara pribadi, membayangkan nggak Zulfa ketika zaman itu gitu, ternyata suasananya bisa semenegangkan itu gitu loh. Iya. Orang lagi jalan barangkali tiba-tiba ditemukan tewas gitu. Iya, kebayang nggak sih kalau Gen Z sekarang yang punya tato-tato kecil di tangannya, itu pasti udah ditembak. Iya benar-benar. Iya sih. Benar-benar. Itu serem sih, maksudnya gimana mencekamnya, kayak mayatnya kan dibuang di tengah jalan lah, di sini, di tengah-tengah perkampungan, di pasar, maksudnya kayak itu kan statement banget gitu buat masyarakat yang lain, hati-hati dan menjauhi orang-orang yang akan menjadi target. Tuh Iya. nggak kebayang sih gimana chaos dan paranoidnya orang-orang yang punya kaitan. Serem sih. Jadi lebih enak hidup sekarang ya, di era sekarang ya. Iya. Sekarang apa aja bisa, orang mau ngapain juga. Ya, kita bisa lebih ekspresif sih. Oke. Setidaknya. Mungkin ya. Ali. Mas kan kalau dengan Baron ada kendala kemarin saat syuting. Kendalanya lah. Selain depresi, menghadirkan rasa depresi, Ini kendala- kejar-kejar ketakutan gitu. Enggak sih, enggak. Kendalanya Kejar cuman- ketakutan itu bukan karena horor ya, Mas kan ya? Iya. Kendalanya lebih ke kayak channeling emosinya aja sih. Karena kan misalkan kayak oke, habis ini kita ambil angle-nya dari sini ya gitu. Nah, yang tadi angle dari sini ambil ke sini kan harus sama kan, tension emosinya itu Oke. Ya, dimulainya konsistensinya itu ya. di 10 gitu. Jadi kayak aku waktu itu Mas, aku ini minta waktu 1 menit untuk dengerin lagu. Jadi aku salah satu yang bikin Tripnya begitu. aku dengerin lagu choir dari yang dulu dia pernah nampil di Britain's Got Talent. Jadi si choir ini, paduan suara ini isinya tuh kayak orang-orang tua atau ada beberapa anggota keluarga yang mereka tuh anggota keluarganya tuh hilang, nggak ditemukan dan nggak pernah tahu apakah anggota keluarganya itu meninggal atau enggak. Jadi pas aku nonton audisi itu dengan lagu choir itu judulnya I Miss You, itu aku langsung kayak nangis karena pas choir itu dinyanyikan, di slide di belakangnya itu ditampilin keluarga-keluarga yang hilang, missing dari tahun 91 sampai sekarang gitu. Nah, menurutku lagu itu ngebantu aku banget untuk channeling ke peristiwanya Baron di tahun segitu, karena juga banyak orang-orang yang hilang di tahun segitu dan nggak ketahuan kayak apakah itu ketembak. Karena aku kan sempat nonton dokumenter tentang ini ya, itu dulu juga di Jogja itu ada salah satu goa yang lumayan terkenal yang katanya menurut pengakuan si narasumber ini, dulu kalau mereka itu sudah menangkap target-target Petrus, tapi mereka kemudian nggak bener-bener yakin anjir ini beneran ditembak atau enggak, mereka itu dijorokin ke situ. Mereka nggak mau ditembak, tapi kayak dijorokin aja, udah terlanjur ditangkap, tapi mereka nggak yakin nih bener atau. Tapi ini menurut narasumber ya, aku nggak tahu kebenarannya semacam apa zaman segitu, tapi menurut aku agak creepy juga ya, kayak kita udah terlanjur ditangkap tapi mereka nggak yakin, tapi kita nggak dibunuh, tapi dijorokin ke jurang goa itu gitu, terus kayak di dalam situ nggak tahu entah hidup apa mati kayak gitu. Itu ngeri sih. Itu Mas Nunu enggak ya? Mas, kameranya banyak kayak 3 kamera misalnya, biar gua emosinya tetap ada itu. Enggak lah. Jadi nggak ulang-ulang gitu, nggak bisa begitu ya? Nggak bisa. Mas. Aku tuh inget ya. Mas. Aku tuh inget gini. Ini Kamera HP paling jadi tempel. Jadi kata guru kami Mas Rosa itu bilang, jadi aktor yang baik itu adalah aktor yang kerjanya memudahkan sutradara. Gitu. Jadi kalau aku kebanyakan request sama sutradara, bukan aktor yang baik nih ya kan, kebanyakan request ya kan. Harusnya kan kayak kita sebagai aktor kan harusnya di request. Abis ini sinya ini ya, intensnya segini. Oke. Untuk menjaga itu, Mas kan. Itu jam terbang setelah pasti lah ya, latihan sih. Tadi ditanya, Mas, filmmu berapa? Belum 20. Enggak, maksudnya masih aku Zulfa lebih di industri, dia senior aku. Enggak. Iya dong, iya kan? Aku hitungannya Di baru industri, kan, ya. di industri kan. Maksudnya aku kan baru masuk di film kan 2019 gitu. Tapi memang yang aku Zulfa kan sebelumnya dari sinetron, FTV ya. tapi pengalamannya kan lebih Lebih aku panjang juga ya. banyak belajar dari Zulfa selama kayak
syuting gitu, aku Zulfa gimana sih kayak di industri itu kayak gimana gitu, karena kan Ya kita banyak diskusi bareng-bareng. gitu. Maksudnya kayak ketika kita berdiskusi tentang keilmuan keaktoran dan penerapannya di dalam industri itu kan menjadi hal yang sangat berbeda kan gitu. Itu menurut aku menarik. Nah, ngomongin soal tadi kenapa maksudnya gimana kita sebagai aktor supaya bisa memudahkan kerja sutradara, aku bilang jam terbang ya, karena kan yang namanya jam terbang di dalam proses itu kan kita banyak belajar, banyak melawan kesalahan. Aku inget banget dulu awal mula belajar acting tuh anjir nggak bisa baca dialog. Nggak bisa dikasih naskah tuh kayak intonasi apaan, nggak ngerti intonasi apaan. Tapi ya maksudnya kayak aku lumayan dulu cukup beruntung ketemu sama Mas Rosa di kampus ISI Jogja. Beliau salah satu beliau mentor acting tuh sih sebenarnya yang paling utama tuh Mas Rosa, itu yang aku banyak belajar dari Mas Rosa. Banyak hal lah, dari pokoknya yang pertama kali nggak bisa main sampai bisa ngerti soal belajar timing apa gitu-gitu sih, tapi kayak seru gitu ternyata. Dan yang selalu aku suka dari dunia acting itu adalah ya kan, dia kata beliau juga, jadi acting itu adalah pintu menuju kecerdasan gitu. Karena kalau setiap kali kamu main karakter, kamu sungguh-sungguh bermain karakter, itu pasti banyak pengetahuan yang kamu dapat. Emang bener sih kayak misalnya kayak gini kita sekarang jadi tahu apa namanya Petrus itu semacam apa. Dan kemarin memang menurut aku ini juga sangat cerdas ya Klik Film mengangkat tema ini dan dibikinin film, karena kita sebagai di generasi sekarang, anak-anak muda zaman sekarang tuh jangan pernah lupa gitu loh dengan sejarah bangsa Indonesia gitu. Dan itu peristiwa besar loh zaman itu gitu, dan masih membekas peristiwa kelam juga ya maksudnya. Maksudnya kayak masih membekas di orang-orang yang mengalami gitu. Kemarin kita sempat ya ada Q&A, ada bapak-bapak, aku mesti merinding ya, dia bilang saya nggak mau bertanya, saya cuma mau berkomentar sepanjang film. Apa namanya, karena saya mengalami peristiwa itu dulu waktu kejadian itu tahun 80-an itu saya masih kuliah dan masih mahasiswa, dan sepanjang film aku nggak bisa berhenti, emosiku bergejolak dan pikiranku cuman bolak-balik antara film dan ke peristiwa masa itu. Dan dia bilang makasih sudah memberikan pengalaman ini lewat film itu. Jadi kayak ya itu special sih, ngerasa diapresiasi banget sebagai yang terlibat di film itu. Oke. Ngobrol sama Mas Kani kayak dapat 3 SKS ya. Betul. Ya. Komprehensif ya. Tertarik jadi dosen lah? Dosen film? Sebenarnya aku tuh atau dulu sudah ditawari sebenarnya jadi kayak dosen tamu gitu. Pulang ke kampus ya? Cuman passion aku tuh sebenarnya bukan ngajar sebenarnya. Passion aku tuh di acting. Main. Tapi aku suka nge-coach sebenarnya. Jadi kayak kalau ada misalnya Mas coaching aku dong gitu, aku masih menerima lah tawaran coach kayak gitu. Tapi nggak bisa dibungkiri memang passion aku lebih banyak di acting gitu. Karena acting itu kayak main-main. Kalau Mas kan ngerasa ini, oke, kalau Zulfa barangkali banyak kan komersilnya. Kalau Mas kan pernah nggak nerima atau misalnya tiba-tiba disuruh main film horor gitu. Oke, pertimbangannya banyak banget nih sebelum akhirnya klik. Kayaknya enggak deh. Kayaknya enggak. Maksudnya kayak menurut aku setiap... Atau harus ceritanya yang cocoknya buat festival nih. Oh, Mas Gari nih cocok nih gue nih. Enggak. Kalau buat aku genre film tuh nggak pernah menjadi persoalan. Tapi yang aku persoalkan selalu kayak ditawarin main film itu kayak perannya apa sih, ngapain gitu. Aku jadi apa nih gitu. Terus gimana gitu. Karena kalau misalkan ya dalam 1 tahun nih aku sekarang main jadi preman gitu ya, preman, terus film kedua jadi preman lagi kayak bosen gitu. Karena tapi kalau genre jadi type, tapi kalau genre itu aku nggak masalah. Misalkan main horor, main apa, menurut aku semua film dengan genre apapun nanti itu sebenarnya kan drama kan, drama yang ada actionnya, drama yang ada horornya, drama yang ada komedinya gitu. Karena peristiwa aslinya kan ya, seperti kehidupan kita sehari-hari kan gitu. Cuma ya gitu, jadi kayak karakternya apa nih, aku bisa belajar hal baru nggak dari itu gitu. Kadang aku seneng sih, jadi kemarin aku makasih banget ya buat Klik Film sudah mempercayakan aku untuk bermain di film Malam Pertobatan ini dan dikasih kesempatan untuk eksplorasi. Itu tuh happy banget loh, sumpah. Maksudnya kayak terkadang kita ketika dapat project kan ngerasa kayak ini mah cuman kerjaan doang gitu kan. Tapi kayak yang ini nih kayak ini tuh kayak passion, ngerti nggak sih? Kayak dan kita mendapat ibaratnya kayak bekerja yang berangkat dari hobi itu sebuah privilege. Enggak, kadang itu kayak misalnya ketemu temen yang kerjanya mereka bukan dari hobi gitu, yang kayak ngeluh capek apa kerjaan, kayak aku bersyukur kayak seneng ya aku kerjanya tuh sesuai dengan hobi dan aku tuh happy ngejalaninnya gitu. Happy sih. Zulfa selain skenario
sutradara apakah juga karena Mas Kan ini pertimbangannya? Oh yang ini. Hmm. Oh iya pasti cerita, director sama pas Lawan aku tahu main ya? partner main aku Mas Kan sih aku kayak wah boleh deh. Belum pernah satu frame sama mentor. Jadi ternyata memudahkan juga ya tadi ya. Zulfa merasa acting sama beliau juga ternyata terasa menyenangkan gitu. Iya, karena sebenarnya enaknya kalau kita udah pernah kenal, jadi lumayan ada bukan instan ya, fast track mungkin ya, untuk bisa nge-build Oke. kayak chemistry bareng-bareng gitu. Dan Mas Kan juga orangnya sangat open discuss gitu dari awal tuh udah kita obrolin aja semua hal tentang karakternya. Ada yang disampaikan ke Sobat WK sebelum tawarin mereka nonton ini nih, Malam Pertobatan. Apa kita manggilnya apa? Sobat WK, Sobat WK. Sobat Warakota. Oh, WK, iya. WK, 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 gitu. Nah, Sobat WK Dulu, gitu ya. Mana sih iya. yang ini Iya, ya? ini, Mas. Oh. Hai Sobat WK, kenapa kalian harus nonton film Malam Pertobatan? Yang pasti pertama, karena di si film itu ada Zulfa Maharani. Yang pasti dia bakalan tampil keren banget di film itu. Dan selain itu, tema ini tuh, filmnya tuh menarik karena temanya tuh unik gitu loh. Jadi kayak nggak banyak, mungkin di tengah gempuran film dengan tema-tema horor ya, belakangan ini, ada film Malam Pertobatan ini bisa memberikan tawaran baru lah, menu baru buat Betul. pecinta film Indonesia. Dan buat semua generasi supaya tidak lupa dengan sejarah Indonesia. Itu sih harus nonton di Klik Film Yes. Malam Pertobatan. Zulfa ada tuntutan nggak dari skenario atau dari Mas Unu secara fisik saat memainkan peran Ratna, harus misalnya dari gaya rambutnya atau harus tambah gemuk atau tambah kurus itu ada? Tidak. Nggak ada ya? Nggak ada. Jadi sebelum syuting fokusnya hanya mendalami si peran Ratna ini. Oke. Itu yang lebih menurutku. Karena dari awal pas casting harusnya look itu udah jadi Udah ini ya. di-approve lah. Udah di-approve lah. Oke. Jadi nggak ada perubahan yang ekstrim gitu. Jadi pas kita reading tuh udah tinggal ngomongin karakter aja, udah bukan appearance. Mas Kan juga nggak ada looknya Nggak ada. yang harus diubah itu nggak ya? Nggak ada. Untuk mengembalikan ke Muhammad Kan sehari-hari, mudahkah itu? Melepaskan karakter baru, melepaskan karakter Ratna itu? Juga kalau Ratna gimana? Kalau aku sebenarnya lumayan ada metode sendiri untuk bisa switch on Ada off-nya. terapinya ya? Bukan Zulfa terapi ya? sih. Aku punya caraku sendiri yang kebetulan aku serap dari Mas Rosa tentang pintu-pintu. Oke, Itu sih memudahkan aku untuk on off karakter. Jadi nggak sampai yang setelah ya mungkin ada beberapa hari setelah syuting masih ada residu Kebawa, gitu. oke. Cuman aku bisa lebih mudah sekarang untuk switch lagi. Sekarang? Iya. Berarti dulu sempat kesulitan? Oh sempat. Oke. Sempat sebelum aku tahu ada metode itu. Aku lumayan kesulitan sih. Jadi kayak harus liburan. Habis kelar syuting tuh liburan. Cuman kan kelar syuting liburan mulu ya PR juga ya gitu. Tapi kan menyenangkan liburan itu kan? Betul, tapi Meskipun uangnya iya, terpas dikit itunya gitu kan? finance ya nggak menyenangkan. Kan nggak bisa terus-terusan kayak syuting liburan buat rilis gitu. Ya akhirnya ketemu Mas Rosa diajarin metode yang bisa on off karakter sih menurutku sangat. Misalnya apa, Zulfa? Apa yang dilakukan? Supaya Itu balik normal gitu. ada satu. Jadi aku nggak boleh lupa sama diriku yang pertama. Tapi ada satu part yang mengingatkan aku dengan karakter supaya aku bisa langsung switch lagi. Sama satu part di dalam aku juga atau nggak di badan itu yang ngingetin aku sama Zulfa, aku yang asli gitu. Dan itu lumayan ngebantu aku sih. Sebenarnya metodenya masing-masing punya metode beda-beda ya. Iya. Cuman Mas Rosa ngasih gambaran, nah aku bisa ngelaborasi dari apa yang Mas Rosa kasih ke aku gitu dengan caraku sendiri gitu. Jangan tiba-tiba terus nanti, wih ada katedral nih, mampir gitu. Iya Tiba-tiba. bisa kayak Nah, gitu. Takutnya kalau kebawa karakternya bisa begitu gitu Zulfa. Iya, cuman kalau aku sih nggak spesifik kayak kalau aku ngelihat gereja aku inget karakter Ratna ya. Oke. Kalau Mas kan agak lebih mudah ya. Aku sih aku tuh dari nggak tahu ya, maksudnya dulu Mas Rosa itu pernah bilang kayak gini, kalau karakter yang kamu mainkan tuh tidak sampai menggoyahkan keyakinanmu,
maksudnya tidak membuat kita shaking gitu, berarti kamu tidak benar-benar serius. Oh iya. Dia pernah bilang Iya, gitu iya kan. benar-benar. Tapi pertanyaanku adalah, anjir, berarti selama ini aku bukan aktor yang serius. Aku kadang punya pertanyaan kayak itu, karena aku belum pernah tuh ngalamin yang kayak, kadang kalau sharing sama teman-teman ya, kayak misalkan mereka sharing dihantui karakter atau susah lepas. Aku tuh nggak pernah ngerasa kayak begitu. Tapi shaking mungkin belum tentu harus. Makanya kadang aku Dihantui. mencurigai, mungkin aku bisa jadi aku memang bukan aktor yang seserius teman-teman yang lain. Mungkin aku kayak karena kayak dulu gitu, misalnya kayak di film Kucumbu gitu ya, di film Kucumbu itu ada salah satu ritual untuk menjadi penari Lengger tuh kayak kita harus kungkum di sungai apa sama penari Lengger yang lain biar nanti dapat titahnya apa gitulah. Aku waktu itu nggak mau, aku bilang nggak aku gitu. Maksudnya kayak aku mikir kayaknya kalau aktornya itu yang beneran serius pasti Boleh itu lah. di jalan itu. Aku kayak kakak tuh kadang kayak mikirnya kayak lebih ke agak logik gitu loh. Maksudnya kayak udahlah aku kayak ini fun gitu. Aku pengennya fun dan aku nggak mau kehilangan diriku. Iya. Dan jadi kayak akhirnya ya gitu sih. Tapi menurutku jadi aku nggak pernah punya kesulitan untuk melepaskan karakter. Tapi setelah aku cari-cari, mungkin karena kayaknya aku nyaman banget sama diri aku. Jadi kayak wisata aja gitu ya. Kayak misalnya kalau pas kita lagi main karakter, kayak ngerasain ini, pas udah balik, aku jadikan lagi, dengerin lagu India lagi, joget-joget di kamar Bollywood Shahrukan lagi gitu. Jadi kayak Tapi itu bener begitu. iya, Mas kan tuh seneng lagu India. suka banget. Aku tuh Gak mikir bercanda loh. enggak serius. Aku kan suka nge-gym ya. Tapi kalau di tempat gym itu kan kayak nggak enak ya. Aku tuh lebih sekarang lagi seneng home workout. Karena apa? Di rumah tuh kayak cuman bisa pakai celana pendek, nge-gym barbelnya di rumah, depannya TV gitu kan, sambil dengerin lagu-lagu nostalgia zaman 90-an apa gitu. Pas lagi restnya itu sambil joget gitu, seru. Tapi lagu India. Lagu India. Karena selama ini kan kayak karakter-karakter yang aku main kan kayak serius, kayak apa gitu-gitu kan. Nah, kayaknya aku punya sisi itu yang buat aku kayaknya gampang aja balik. Mungkin kalau Zulfa tadi kan dia bilang kan, maksudnya kayak ada satu hal dari Zulfa yang aku inget nanti yang dia gampang balik ke Zulfa kan. Nah, kalau aku mah kalau misal cut gitu udah langsung denger lagu India gitu. Karena misalnya kayak gini. Tapi kan itu satu part yang ngingetin nama Mas Khan sendiri kan. Iya. Tapi memang itu penting sih kayak apa menemukan pintu masuk ke dan pintu baliknya ke kita gitu. Kayak misalnya kemarin di film di film Malam Pertobatan ini untuk masuk ke dalam suasana emosi-emosinya Baron, selain lagu yang I Miss You itu, aku juga sempat dengerin ada satu lagu judulnya itu Lambaian Bunga dari almarhum Mus Mulyadi, penyanyi Indonesia yang sudah almarhum, di lagu Keroncong gitu. Liriknya tuh bagus banget, kayak liriknya tuh menceritakan tentang orang yang merantau dan dia kangen sama ibunya dan nggak balik-balik tapi kayak dia pengen pulang. Itu ceritanya relate banget sama Baron. Dan aku nggak tahu kenapa aku tuh nemu-nemu aja gitu. Jadi justru aku sudah mendengarkan lagu itu sebelum dapat tawaran film Malam Pertobatan. Jadi pas sudah dapat Malam Pertobatan, kan dulu ada ya lagunya Mus Mulyadi yang judulnya ini, aku dengerin lagi, wah itu kerasa banget sih. Jadi waktu aku kayak ibaratnya waktu nonton footage-nya pas syuting itu, sambil aku dengerin lagu itu tuh kayak beneran, kok feelingnya beda ya, kayak beneran masuk ke suasana itu. Apalagi liriknya tuh bagus banget. Bagus. Oke, terima kasih Mas Khan dan Ibu Zulfa Maharani sudah mampir ke Palmerah. Sobat DK kalau pengen lihat acting mereka di film Malam Pertobatan, nontonnya di Klik film. Klik Film. Subscribe. Terima kasih sudah mampir. Terima kasih, Ditunggu karya berikutnya, Mas Khan, Mbak Zulfa. Tetap semangat. Terima kasih Sobat DK sudah nonton. Jangan lupa nonton Malam Pertobatan di Klik Film. Bye-bye. Bye-bye. Terima kasih.